Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala a'zamal kutubi ala a'zami khalqihi wa ashrafih lihadiyil insani wa irsyadih alladzi la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfih al-muta'abbadu bitilawatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da al-'iyadhi billah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin wal hadirat, para pemirsa, para pendengar, para pecinta Al-Quran, hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan yang kelima, halaqah yang kelima, kita akan memasuki pelajaran ke-1. Pelajaran ke-1 dari halaman 1 hingga halaman 6. Kali ini kita akan mempelajari 10 permulaan ilmu yang nantinya akan kita terapkan dalam ilmu tajwid. Oke, masuk kita ke soal pertama, soal ke-1. Sebutkan 10 permulaan ilmu yang disusun oleh Syekh Sabban dalam susunan bait syair. Syekh Sabban adalah salah satu ulama besar. Nama lengkap beliau Muhammad ibn Ali as-Sabban, ulama dari Mesir, ulama Al-Azhar, sekitar akhir abad ke-12 sampai kepada abad ke-13 ya. Beliau dijuluki dengan nama Abul Irfan. Abul Irfan berarti bapak ilmu pengetahuan, karena memang beliau adalah ulama besar di zamannya. Oke, jadi sebutkan permulaan ilmu yang disebutkan oleh Syekh Sabban. Sini beliau sebutkan, perkataan ini nanti dinisbatkan kepada beliau karena tidak ada dinukil dari ulama sebelumnya. Bisa kita temui di kitab yang dihasyiahi oleh beliau, kitab Hasyiyah ala Syarhi As-Sulam ya, ada As-Sulamul Munawwaraq ya. Kitab ilmu mantik yang dijelaskan oleh Syekh Al-Mallawi ya, Syekh Al-Mallawi, wafat pada tahun 1181 Hijriah. Di situ ada disebutkan oleh Syekh Sabban di cetakan Al-Halabi halaman 35. Baik, kita jawab itu mengenai Syekh Sabban tadi sebagai informasi. 10 permulaan ilmu tajwid. Kata Syekh Sabban rahimahullahu ta'ala, inna mabadi'a kulli fannin 'ashrah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Walismu listimdadu hukmu syari' masailuhu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Jadi 10 permulaan ilmu ini terkadang beda-beda ya, beda naskah, beda. Terkadang ada juga wa fadlun wa nisbatun wal wadi', ada seperti itu. Kemudian masailun wal ba'du bil ba'di iktafa, ada seperti itu. Yang pasti ada 10 permulaan ilmu.
permulaan, gambaran, deskripsi tentang sebuah ilmu. Yang pertama, al-haddu, ya. Sini kita artikan dulu. Inna mabadi'a kulli inna mabadi kulli fannin asyrah. Setiap permulaan ilmu, disiplin ilmu ada 10. Al-haddu, batasan-batasan atau definisi. Al-mawdu'u, pokok pembahasan. Thumma thamrah, kemudian ada thamrah, buah daripada ilmu tersebut atau faedah mempelajarinya. Wa nisbatun, ya, nisbat atau sandaran keilmuannya, rujuk, ya, kemana sandarannya. Wa fadluhu, keistimewaan ilmu tersebut. Wal wadi', siapa pencetus pertamanya atau siapa yang menulis pertamanya. Walismul istimdadu hukmus syari', apa namanya. Kemudian yang ke-8 sumber yang diambil. Yang ke-9 adalah hukum mempelajarinya, hukum syariat. Masalah-masalahnya yang ke-10, ya, wal ba'du bil ba'd iktafa, cukup sebagian saja, ya. Wa man darul jami'a hazas syarafa. Sebagian ulama, maksud beliau, ada yang mencukupkan sebagian dari 10 ini. 10 ini adalah sudah yang terkomplit, terlengkap. Wa man darul jami'a hazas syarafa. Siapa yang menguasai semuanya, 10-nya, ya, 10-nya secara komplit, hazas syarafa, akan menerima kemuliaan. Baik, soal yang kedua, terapkan 10 permulaan ilmu di atas dalam ilmu tajwid. Jadi 10 permulaan ilmu tadi boleh diterapkan ke seluruh disiplin ilmu. Dalam hal ini kita terapkan dalam ilmu tajwid sesuai dengan pertanyaan. Yang pertama, al-haddu, definisi atau pengertian ilmu tajwid. Secara bahasa, tajwid adalah tahsin, ya. Jawwada yujawwidu, hassana yuhassinu, yaitu perbaikan atau memperbaiki, perbaikan, yang memperindah, mempercantik, dan seterusnya. Adapun secara istilah ulama tajwid, i'ta'u kulli harfin haqqaha minas sifati wa mustahaqqaha minal ahkamin nasyiati min hadhihi sifat. Ya, boleh juga i'ta'u kulli harfin haqqahu, ya. Karena huruf di sini dimaksudkan kepada huruf-hurufnya haqqaha. Kata para ulama, huruf-huruf itu lebih banyak daripada dimuannaskan, tuannas. Boleh juga dimudzakarkan. I'ta'u kulli harfin haqqaha wa minas sifati wa mustahaqqaha minal ahkamin nasyiati min hadhihi sifat. Kemudian kita artikan dengan artian yang menjelaskan. Memberikan pada setiap huruf haknya, ya, memberikan setiap huruf haknya daripada sifat, dari baik makharijnya, tempat keluar huruf, sifat-sifatnya, dan mat-mat, panjang pendek bacaan. Wa mustahaqqaha, begitupun juga hukum yang timbul. Wa mustahaqqaha, begitu juga hukum-hukum yang timbul dari sifat-sifat tersebut, seperti idhar, idgham, iqlab, ikhfa, dan lain-lainnya. Itu yang pertama, definisi ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, al-mawdu', ya, pokok pembahasan ilmu tajwid hanya pada kata-kata dalam Al-Quran. Di luar kata Al-Quran tidak diterapkan ilmu tajwid. Adapun hadis Nabi SAW tidak termasuk pembahasan dalam ilmu tajwid menurut mayoritas atau jumhurul ulama. Kemudian yang ketiga, as-samrah, faedah atau tujuan mempelajari ilmu tajwid, yaitu menjaga lisan daripada lahan, ya, kesalahan
dalam membaca Al-Quran serta memperoleh kebajikan. Yang keempat, nisbatun, perbandingan atau hubungan ilmu tajwid dengan ilmu yang lainnya, atau perbandingan atau alaqah hubungan ya. Ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu syariat Islam, minal ulumi syar'iyyah. Kemudian yang kelima, fadluhu, keistimewaan ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang sangat mulia dan berkedudukan tinggi karena berhubungan dengan perkataan Allah Azza wa Jal, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian yang keenam, al-wadhi', pencetus atau perintis ilmu tajwid. Atau siapa awwalu man dawwan, siapa yang pertama sekali menulis secara lengkap. Oke, tapi di sini dua-duanya kita cantumkan. Dari sisi amaliyah atau dari segi amaliyah, praktek adalah yang mencetuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belajar langsung, talaqi langsung dari malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian yang kedua, yang bagian B-nya, dari segi atau dari sisi nadhariyah, ilmiah atau kaidah atau dari sisi ilmu ya. Dari sisi amali, tadi amali, kemudian ini ilmi. Kalau secara singkatnya adalah para ulama qiraat dan tajwid. Ya. Kalau analisa agak lebih rinci, pastinya tidak diketahui secara pasti siapa pencetus ilmu tajwid, siapa yang pertama sekali menulis ilmu tajwid itu secara personal. Akan tetapi yang pertama sekali menulis, kalau dicek buku-buku para ulama kita, ahli qiraat dan ahli tajwid, menulis buku dalam bidang tajwid ya, dalam bidang ini adalah Imam Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani Al-Baghdadi, atau dikenal dengan istilah Al-Khaqani ya, nama beliau Al-Khaqani, wafat pada tahun 324 Hijriah. Nah, ini yang pertama kali, makanya ada manzumah beliau, ada manzumah Al-Khaqaniyah. Dan begitupun ulama yang dikenal banyak berperan dan berkhidmat dalam ilmu ini seperti Abu Amru Ad-Dani. Dalam kitab-kitab lain disebutkan bahwa beliau perintisnya, Abu Amru Ad-Dani ya, pengarang kitab At-Taisir fil Qiraatis Sab'. Wafat pada tahun 444 Hijriah. Begitupun Ibnu Al-Jazari. Ibnul Jazari wafat pada tahun 833 Hijriah ya. Bahkan Ibnul Jazari disebut atau dijuluki sebagai Khatimul Muhaqqiqin ya, beliau adalah sebagai penutup daripada muhakkik ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Sedangkan orang-orang setelah beliau hanyalah mengambil dari jalur beliau. Ada pula yang berpendapat bahwa pencetusnya adalah Abul Aswad Ad-Duali, yang merupakan Abul Aswad Ad-Duali ini adalah pencetus ilmu nahwu yang diperintahkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Atau Abu Amru Habs Ibn Amru Ad-Duri. Dan ada juga yang berpendapat yang lain mengatakan Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, yang mencetuskan ilmu arud, atau yang pertama sekali membarisi Al-Quran ya. Abul Aswad Ad-Duali yang pertama sekali membuat titik pada Al-Quran, titik tapi menunjukkan baris. Nah, itulah tadi sudah sampai 6 ya. Semoga kiranya Allah menganugerahkan rahmatnya kepada para ulama kita semuanya. Kemudian yang ketujuh adalah al-ism, namanya ilmu tajwid. Kemudian yang kedelapan al-istimdad, sumber yang diambil ya.
diambil dari bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Kemudian Nabi mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengambil dari Nabi, kemudian para sahabat pun mengajarkan kepada tabi'in, kemudian orang-orang setelah mereka sampai masa sekarang ini, tentunya yang mempunyai sanad, yang mempunyai silsilah bacaan melalui para guru sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak dibenarkan bacaan Al-Quran seseorang kecuali setelah memenuhi 3 rukun atau kriteria, ya, kriteria mushaf atau Al-Quran yang kita baca, kecuali ada tiga rukun dalam membaca Al-Quran atau 3 rukun Al-Quran, kriteria Al-Quran yang dibaca. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsman ibn Sulaiman Murad rahimahullahu ta'ala dalam manzumah beliau As-Salsabil Syafi. I'lam akhi bi anna lil Qur'ani thalathatan ta'ti min al-arkani tawafuqun nahwi wa khattul mushafi wa sihhatil isnadi fi ma ta'rifi. Kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya Al-Quran itu ada 3 rukun. Yang pertama sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Yang kedua bertulisan khat rasam Utsmani. Yang ketiga keabsahan sanad, ya, sanad yang muttasil, artinya sanad yang mampu dipertanggungjawabkan sebagaimana yang kamu ketahui. Satu, membacanya sesuai dengan kaidah nahwu, ya. Nahwu adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang membahas khusus pada baris akhir kata Arab. Dari sisi lemah, ya, meskipun ada perbedaan ulama nanti, kemudian ada yang paling lemah, ya, itu pun masih dibenarkan. Untuk itu sangat dianjurkan mempelajari ilmu nahwu dalam meng-cross check bacaan Al-Quran dan memahami bacaan Al-Quran. Yang kedua, sesuai dengan resam atau khat tulisan Utsmani yang saat itu ditulis di eranya sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, yang sebanyak 6 naskah, ya, saat itu. Kemudian yang ketiga, mempunyai sanad atau sandaran yang sah dan benar dari seorang guru yang mutqin, bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Makanya memilih guru khususnya Al-Quran juga harus mutqin, dalam artian ahlul ada, bacaannya bagus. Yang kesembilan, hukmus syari', hukum mempelajari ilmu tajwid. Kalau ditinjau dari sisi nadharinya, dari sisi kaidahnya, mempelajari kaidahnya, tahu nama-namanya secara ilmiah atau secara istilah, hukumnya fardu kifayah saja, cukup bagi para pelajar dan orang-orang yang mampu, ya, orang-orang tua tidak usah dipaksakan. Yang kedua, tajwid secara amali, secara prakteknya hukumnya wajib ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang mukallaf. Jadi kalau untuk mempelajari istilah-istilahnya, nah, itu hanya fardu kifayah, cukup yang ahlu takhassus saja. Kemudian yang secara amali ini adalah fardu ain, karena setiap kita wajib membaca Al-Quran dengan baik yang benar meskipun kita tidak tahu nama ataupun istilahnya. Kata Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana a'thimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi memang mengambil tajwid artinya daripada guru tadi, ya, daripada guru yang mungkin hatmun lazim, ya, sesuatu keharusan. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu, yang tidak membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid adalah berdosa, meskipun sebagian ulama menyebutnya adalah dosa khata'un. Dosa di sini adalah khata'un fanni,
bukan khotoun syar'i, bukan ithmun syar'i secara syar'i. Berdosa li'annahu bihil ilahu anzala, karena seperti itu yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Begitu juga sampai kepada kita saat sekarang ini. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah masailuhu, masalahnya, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan kaidah-kaidah membaca Al-Qur'an dengan benar. Artinya lebih rinci ya. Kalau maudhu' tadi adalah poin intinya, pokok pembahasannya. Kalau masalahnya adalah hal-hal yang lebih rinci lagi, seperti hukum nun mati dan tanwin, mim dan nun tasydid, mad dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat, para pemirsa, para pendengar, para pecinta Al-Qur'an, hafizakumullah. Demikian saja untuk halaqah yang kelima ini, adalah dari halaman 1 sampai halaman 6. Semoga bermanfaat. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.